Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nufika Hidayah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 2, Universitas PGRI Semarang. NIM 235310007. Saya mengajar di SMP Perkebunan Balong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi naratif teks, menulis, mempresentasikan dengan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you this morning? I'm fine. How are you, Miss? Oke, thank you. I'm fine too, thank you. Oke, kali ini bertemu lagi dengan Bu Vika ya pada kelas bahasa Inggris. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran berikutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Attention please, pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Tu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, finish. Thank you. Oke, saya cek dulu yang hari ini tidak masuk siapa, begitu ya? Siapa? Melodi. Saya cek dari awal ya. Ahmad Fainal Nugroho. Ya, Andita Budi. Atmaja Afauzi Rajata. Oke, Aulia Rahma hadir. Bilal Fajar Kurniawan hadir. Chelsea Nazila Saragi hadir. Cika Karla. Dava Setia Dinasta. Ferdian, where is Ferdian? Oke. Gilang hadir. Hawiza Hikmah Nurrahma. Melody Putri Valentine tidak hadir. Kenapa Melody? Oh, sakit. Oke. Semoga lekas sembuh ya. Nurul Istiqomah hadir. Good. Priscilia Adista Putri. Sally Putri Olivia Usna. Oke. Sekar Susilowati. Good. Shirley Aprilia. Siti Hesna Alifa hadir. Teddy, where is Teddy? Semangat Teddy. Semangat. Oke, thank you. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Bu Vika ingin kalian mengerjakan pretest atau disebut sebagai asesmen diagnostik kognitif. Nah, linknya silakan perhatikan. Oke, perhatikan ke sini ya. Nah, yang pertama, firstly, do the cognitive diagnostic assessment. Linknya sudah saya kirim ke grup kelas, silakan dibuka di grup kelas. Yang pertama, link word wall diagnostik kognitif. Nah, dibuka. Iya, yang pertama, silakan. Ayo, yang pertama. Dibuka dulu. Dikerjakan. Yang tidak HP-nya dibuka, ayo. Dibuka, ayo. Yang tidak bawa berarti gabung ke temannya. Silakan ikut ke HP temannya, tidak apa-apa. Ayo, silakan dibuka. Nah, seperti ini. Ini gamenya begini. Bisa dilihat ya. Nah, dilihat. Oke. Nah, sudah terlihat lagi. Ayo. Ya.
Sudah? Finish ya? Finish? Oke. Nah, ini 4. Karena ini hanya 4 teratas yang terlihat. Sudah ya? Nah, tepuk tangan untuk yang di peringkat 1. Nah. Oke. Terima kasih. Ini adalah pretest atau assessment awal untuk mengetahui untuk mengetahui kemampuan kalian awal sebelum melaksanakan materi pembelajaran materi yang akan saya berikan. Relax terlebih dahulu. Nah, silakan stand up please, bisa berdiri. Nah, bisa berhadapan-hadapan, duduk berhadapan-hadapan. Oke. Aturan mainnya sama. Nanti yang tidak konsentrasi, tidak fokus, kalau salah berarti langsung duduk. Kita mulai ya, pemanasan dulu. Siap? Siap? Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 3. Tidak konsentrasi. Ulangi lagi. 2 kali tepuk 2. Duduk. Ayo lagi. 2 kali tepuk 4. Good. 2 kali tepuk 5. Good. Lagi sekali lagi. 3 kali tepuk 2. Tidak konsentrasi. Sekali lagi ya. 2 kali tepuk 5. Oke, berarti yang masih berdiri konsentrasinya luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Yuk. Oke. Terima kasih. Nah, silakan. Oke. Nanti lagi, ya. Sekarang perhatikan ke depan terlebih dahulu. Oke. Hari ini akan saya perlihatkan sebuah gambar. Nah, perhatikan ke layar monitor. Perhatikan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah what is the picture? Gambar apakah ini yang kamu lihat? Malin kundang. Good. What do you know about this story? Kamu tahu cerita tentang Malin Kundang? Tahu. Ada yang tahu? Raise your hand. Angkat tangan. Siapa yang tahu cerita tentang Malin Kundang? Ayo, angkat tangan. Tadi bilang tahu loh. Mbak Lia tahu ya. Ceritanya tentang dari mana? Dari daerah mana? Kalimantan? Dari Sumatera. Oke. Malin Kundang, ada yang tahu bagaimana ceritanya? Singkat saja. Durhaka kepada ibunya. Good. Sekarang, what other story do you know? Ada cerita lain selain Malin Kundang yang kalian tahu? Ini kan The Legend of Malin Kundang. Bentuknya cerita legenda tentang Malin Kundang. Nah, apakah kalian tahu cerita legenda lain selain Malin Kundang? Tahu apa? Coba Mbak Sally. Timun emas. Good. Lagi? Timun emas itu kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Gold cucumber gitu ya. Nah, yang kedua apa? Danau Toba atau Toba Lake. Terus sudah timun emas. Lagi? Ada golden egg. Ada telur emas. Lagi? Cerita ikan emas. Nah, ada yang lain lagi? Jadi ceritanya ada yang berbentuk apa? Legenda. Ada yang berbentuk dongeng. Contohnya kalau dongeng apa? Dongeng. Kancil. Terus apa lagi? Ya, bisa apa? Cinderella. Bisa ya? Terus apa? Frozen. Itu cerita dongeng. Ada yang berbentuk apa? Mitos. Cerita mitos. Misalnya
itu legenda air terjun Songgolangit itu termasuk mitos. Nah, sekarang dari berbagai macam cerita itu, jenis cerita itu, what is your favorite story? Cerita yang seperti apa yang kalian sukai? Pinipin, oke. Apalah? No, yang lain itu. No, yang selain ini, yang ini termasuk legenda, dongeng atau mitos atau fable, cerita hewan. Yang paling kalian sukai cerita yang Frozen, good. Dongeng ya masuknya. Danau Toba, oke. Nah, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mengamati video tentang naratif teks yang disajikan oleh guru. Nah, nanti saya akan berikan video tentang naratif teks. Tujuan yang kedua, peserta didik menyebutkan past verb atau kata kerja bentuk kedua yang terdapat pada video yang ditonton. Yang ketiga, peserta didik melengkapi kalimat rumpang berbentuk simple past tense berdasarkan video yang ditonton. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis generic structure atau struktur teks dari video naratif teks yang ditonton nanti. Yang kelima, peserta didik mengevaluasi ide atau gagasan terkait video naratif teks yang ditonton dengan benar. Nah, yang terakhir nanti, perhatikan, dengarkan. Tujuan pembelajaran kita yang terakhir nanti adalah peserta didik mampu menyusun atau membuat dan mempresentasikan naratif teks sederhana yang dituangkan dalam bentuk storyboard atau papan cerita dengan picture series atau dengan gambar berseri. Gitu ya, urutan gambar. Understand? Ada pertanyaan di Mas Sata? Tidak? Nah, kalau tidak ada, sekarang pay attention to me. Perhatikan ke saya, perhatikan ke depan. Oke? Perhatikan ke depan. Nah, sekarang saya akan menayangkan sebuah video. Perhatikan. Perhatikan ke video. Oke? Hello my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang narrative story yang berjudul The Origin of Tangkuban Perahu atau legenda dari Gunung Tangkuban Perahu. Simak videonya sampai selesai dan di bagian akhir ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. So, check this out. A long time ago, there was a prince that so in love with a beautiful woman named Dayang Sumbi. The prince was changed into a dog named Tumang after marrying Dayang Sumbi and had a son named Sangkuriang. Sangkuriang often went to hunt with Tumang. He did not know that Tumang was his father. One day, Sangkuriang met a deer in the forest. He remembered that his mother really liked the heart of a deer. He shot the deer, but he missed. He got really disappointed. Then he shot Tumang and got his heart and brought it to his mother. Dayang Sumbi was very happy until she asked him where Tumang was. Sangkuriang told the truth that it was Tumang's heart. Dayang Sumbi got angry and hit Sangkuriang's forehead. Sangkuriang left the house. Dayang Sumbi was praying to the god for having the eternal beauty. The god gave what her wish for. After that, she met the mature Sangkuriang, and they loved each other.
they decide to get married. Dayang Sumbi asked about Sang Kuryang's scar on his forehead. He answered that he was hit by his mother. Dayang Sumbi was shocked and told him that she was his mother. Sang Kuryang did not believe her. Then Dayang Sumbi agreed that they were still husband and wife with one condition. Sang Kuryang had to make a big boat in a night. Sang Kuryang said that he was able to do that. However, Dayang Sumbi made the chicken crowing. It was the sign that Sang Kuryang ran off the time. Oke. Bagaimana? Menarik bukan videonya? Menarik. Nah, sekarang kita akan Bu Vika akan membagikan untuk lembar LKPD-nya untuk menjawab beberapa tugas atau pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan teks, naratif teks yang ada di dalam video. Ini saya bagikan terlebih dahulu per kelompok. Nanti mengerjakannya berdasarkan perintah yang ada di dalam LKPD. Oke. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah, ayo pay attention to the LKPD. Pertanyaan yang pertama adalah, perhatikan. Tidak bisa diapa-apain ya. Oke. Yang pertama, oke, LKPD-nya sudah menerima semua? Sudah? Perhatikan, naratif teks yang tadi tertuang dalam video, teksnya ada di LKPD 1. Silakan pay attention to LKPD 1. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, what kind of the text it is? Jenis teks apakah ini? Namanya teks apa? Ayo, teks apa? Raise your hand. Apa? Teks naratif. Oke, ini teks naratif. Tentang apa? Tentang apa ini tadi? Good. The Legend of Tangkuban Perahu. Oke. And then LKPD 2. Silahkan dibuka. Mention the past verb you found in the video. Sebutkan kata kerja bentuk kedua atau lampau yang terdapat, sini Mbak, sini, duduk sini biar bisa. Nah, yang terdapat dalam teks naratif yang ada di dalam video. Ada yang bisa mencontohkan bentuk past verb-nya? Ada yang bisa mencontohkan? Apa coba, siapa? Mbak Rahma, siapa? Oh, Mbak Hasna, siapa? Apa? When, good. Ada kelompok yang lain? Apa? Met. Oke, met. Kemudian apa? Tidak jika? Get atau got? Oh, give. Oke, dari give jadi give. Kemudian apa? Shot. Nah, verb satunya shoot. Karena ini past verb jadinya shot. And then apa lagi? Shocked. Oke, shocked. Apa? Broad dari kata bring jadi broad. Bisa ya? Nah, silahkan kamu tuangkan di LKPD 2. Diisi di LKPD 2 apa yang sudah kalian sebutkan. Pay attention to LKPD 3. LKPD 3 adalah melengkapi kalimat rumpang, kalimat simple past tense rumpang. Silahkan kalian buka link word wall yang sudah saya kirim. Oke? Link word wall yang sudah saya kirim di grup kelas kalian. Ayo silakan dibuka. Yang kedua, link yang kedua. Sekarang silahkan buka LKPD 4, yaitu analyze the generic structure of the text from the video. Analisa struktur teks dari teks naratif yang kalian lihat di video tadi. Kemudian yang LKPD 5, silahkan evaluate
the narrative text from the video. Evaluasi ide gagasan yang terdapat di video yang tertuang dalam LKPD 5. Ada 5 soal, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Hello everyone, kita akan mempresentasikan story upload yang berjudul Maling Kundang. Once upon a time, an old woman and her son lived in a little village. Her son was called Maling Kundang. They were very good, they loved each other every month. One day, Maling Kundang told his mother that he walked to town and worked here. At first, his mother did not allow him, but now she let him do it. Maling Kundang worked out in a big town, and in a short time, he became a rich man. However, he forgot his far-out mother. So, his mother is went to a harbor near his right. When his mother heard about his name, she found him. Maling Kundang pretended not to know her. He said, "You are not my mother." Why? Dear mother became very sad and divorced. She went to cry. Oh, Maling Kundang, you are our children. I'll never accept you. And one will turn to stone. Someday later, his ship left the harbor. They say Weston would win the race they opened. There was a great storm. The ship was drowned. Maling Kundang and his money cannot into Afghan. How now powerful is Batu is Maling Kundang. We can see the storm from Iron Man.